CLBK, wah. CLBK ini singkatannya apa ini, Bu? CLBK virtual. Kepada Ibu Sulistiani, disilahkan share screen-nya. Seperti biasa, Ibu, 15 menit presentasi, 30 menit tanya jawab. Bapak Ibu, sambil kita menunggu Ibu Sulis share screen, ini ada yang bertanya di chat kepada saya, Bu Rini, form kehadirannya mana? Ada di atas, Bu, ya, di scroll di atas. Sudah ada link absennya, ada di chat bagian atas. Ibu scroll ke atas. Pak Sunardi, nanti apabila saya terpental, tolong ya Pak Sunardi, karena ini di tempat kediaman saya luar biasa ininya, hujannya luar biasa lebatnya. Ya, baik. Teman-teman, itu sudah di-share dengan Pak Aceh. Sama ini, Bu. Aceh gitu ya, absensinya. Kepada Bu Suli, silakan Ibu. Ya, share screen sudah, Bu, ya? Sudah Ibu, ya, silakan. Ya. Sudah, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bu Rini, Pak Nardi, Bu Nini, Pak Ngakan. Terima kasih saya sudah bisa bergabung di Pengawas Hebat seluruh Indonesia. Suatu kesempatan yang luar biasa untuk saya dan untuk Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan makalah dengan judul Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah dalam Supak dengan Strategi CLBK Virtual. Ini memang saya buat judul yang menarik Bapak Ibu. Ini biar Bapak Ibu bertanya apa itu CLBK Virtual. Perkenalkan dulu nama saya Sulistiani SPD MM. Ini pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pacitan, Jawa Timur. Ini tetangganya Bu Nini tapi tetangga asal jauh. Kotaku itu, Bu. Pacitan. Iya, ini sering saya lewati Pak rumahnya panjenengan. Iya. Ya. Oke. Bapak Ibu, kami membuat makalah ini terinspirasi dengan memang pada saat ini adalah masa-masanya pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Nah, dengan adanya kebijakan dari pemerintah yaitu work from home atau WFA dan belajar dari rumah ini sesuai dengan surat edaran dari Mendikbud, mau tidak mau, siap tidak siap, bisa atau tidak bisa, pembelajaran harus dilaksanakan dengan jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini memang yang paling memungkinkan, ini bagi yang fasilitasnya ada adalah dengan daring atau secara online. Nah, permasalahannya Bapak Ibu dengan pembelajaran jarak jauh, ini sebelumnya pada awal April ini saya sudah mengirimkan Google Form kepada Bapak Ibu guru bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, permasalahan-permasalahan apa, kemudian kami juga ingin saya minta guru ini melampirkan screenshot proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Ternyata Bapak Ibu kemampuan IT Bapak Ibu guru ini walaupun ini di SMK ini juga masih ada yang rendah atau bahkan ada yang memakai WA pun ini sangat alergi seperti itu. Kemudian hardware dan software baik ini kepala sekolah, kemudian guru maupun siswa, kemudian akses internet baik guru, peserta didik maupun orang tua, kemudian keterjangkauan. Jadi kalau di Pacitan ini memang tidak sama, yang di kota ini memang akses internetnya bagus, tapi yang di desa ini mencari sinyal itu harus jalan kaki, kadang-kadang ya berkilo-kilo gitu. Bapak Ibu, terkait dengan permasalahan tersebut, maka harus segera diatasi. Karena pada prinsipnya pada pembelajaran ini harus memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Siswa memiliki hak ya untuk mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing. Untuk itu peran kepala sekolah ini luar biasa. Kepala sekolah harus bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik oleh guru maupun oleh siswa. Untuk itu kepala sekolah harus melaksanakan pemantauan dan supervisi akademik pada saat WFH dan belajar di rumah.
Ini timbul permasalahan lagi. Permasalahan yang kedua adalah apakah kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik berbasis digital ini semua kepala sekolah mampu. Ternyata Bapak Ibu, kami juga memberikan Google Form kepada kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan supervisi pada masa pandemi COVID ini sangat sedikit. Jadi dan melaksanakan supervisi pun itu hanya sekedar menanyakan bagaimana, jadi hanya wawancara, hanya say hello saja. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik ini perlu ditingkatkan. Nah, ini tugas pengawas sekolah. Sesuai dengan tugas pengawas sekolah, ini adalah membimbing dan melatih kepala sekolah supaya kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik ini menjadi kuat atau kompeten di dalam melaksanakan supervisi akademik. Untuk itu, saya melaksanakan kegiatan pembimbingan dan pelatihan ini dengan strategi CLBK virtual, Bapak Ibu. Nah, apa itu CLBK virtual? Dalam, ya Bu? Ya, layarnya bisa di slideshow atau ini di close dulu Bu, yang tulisan ekspor PDF-nya di close sehingga layar Ibu penuh. Oke. Yang mana Ibu ya? Itu kan ada di sebelah kanan ekspor PDF. Nah, di close agar layar Ibu penuh karena ada permintaan peserta, layarnya kurang penuh Ibu. Explore PDF sebelah kanan ya? Ya. Tapi kalau tidak bisa ya sudah Bu, lanjut saja. Enggak, ya. Ya, lanjut Bu, lanjut. Ya, oke. Jadi CLBK virtual. Apa itu CLBK virtual Bapak Ibu? Saya memberikan dalam melaksanakan bimbingan dan pelatihan, dalam memberikan contoh, kemudian melatih, kemudian membimbing dan mendorong kepala sekolah untuk melaksanakan kolaborasi dengan tim yang ada di sekolah, karena di sekolah ini sudah memiliki tim supervisi, dari tim-tim yang ada di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan CLBK, media yang saya gunakan adalah media online ya. Ini adalah WA. WA ini memang makanan pokok kita Bapak Ibu, karena dengan WA informasi yang pertama kali kita share di WA. Kemudian Google Drive ini adalah untuk menjaring informasi tadi. Kemudian kita pakai Zoom Meeting dalam melaksanakan kegiatan pembimbingan dan pelatihan. Kemudian Google Form ya. Google Drive ini digunakan untuk saya gunakan untuk dokumen-dokumen yang digunakan sebagai contoh kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi, saya masukkan di Google Drive. Kemudian laporan setelah nanti kepala sekolah melaksanakan kegiatan supervisi ini juga di Google Drive. Kemudian Google Form ini tadi digunakan untuk menjaring informasi baik kepada guru maupun kepada kepala sekolah. Kemudian untuk Zoho Form ini kita gunakan untuk absen karena biar kepala sekolah itu juga mengenal. Nah, untuk alur CLBK virtual ini adalah yang pertama saya lakukan adalah merevisi program Dimlat dan rencana pelaksanaan Dimlat, karena di awal tahun itu kita pasti sudah membuat program Dimlat. Kemudian sosialisasi program, pemberian contoh, kemudian pelatihan dan pembimbingan, kolaborasi, pengumpulan dokumen. Nah, untuk sosialisasi program, Bapak Ibu, sosialisasi program ini saya masukkan juga evaluasi terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Jadi saya mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh guru berdasarkan data dari Google Form. Kemudian kegiatan apa yang akan saya laksanakan, materi apa yang sekiranya sangat diperlukan oleh kepala sekolah. Kemudian memberikan contoh, saya melakukan kegiatan penjaringan informasi melalui Google Form, ini merupakan suatu contoh. Kemudian saya juga masuk ke grup WA kelas. Jadi ke grup WA kelas Bapak Ibu guru, saya ingin melihat bagaimanakah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, walaupun itu hanya menggunakan WA. Kemudian saya minta screenshot proses pembelajaran atau video pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Jadi
Kemudian saya memberikan contoh-contoh format-format untuk pelaksanaan supervisi akademik. Pelatihan dan pembimbingan saya laksanakan 2 kali pertemuan. Yang pertama adalah terkait dengan materinya terkait dengan program, penyusunan program, kemudian membuat jadwal, kemudian menyusun instrumen atau menelaah instrumen. Kemudian bagaimana membuat tindak lanjut. Pertemuan yang berikutnya adalah terkait dengan kegiatan media apa yang bisa digunakan oleh kepala sekolah. Kemudian kolaborasi, setelah melaksanakan Bimblat, ini saya dorong kepala sekolah untuk selalu melaksanakan kolaborasi dengan tim yang ada di sekolah. Karena kalau di SMK ini banyak sekali guru sebenarnya, banyak guru yang mampu IT, tapi juga ada guru yang tidak bisa IT termasuk kepala sekolahnya. Untuk itu, kolaborasi dengan guru yang kompeten di bidang IT ini sangat diperlukan. Kemudian pengumpulan dokumen supervisi ini dilaksanakan setelah kegiatan supervisi dilaksanakan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah di sekolahnya, dokumen diunggah di Google Drive. Nah, ada kendala Bapak Ibu, kendalanya yaitu tanggapan di WA dari Bapak Ibu Kepala Sekolah itu kurang. Solusinya kami kirim ulang secara jabri atau mungkin saya telepon. Kemudian kemampuan IT, solusinya adalah pendampingan dan optimalisasi peran tim, jaringan internet, informasi secara pribadi, kemudian guru canggung ketika KS atau pengawas sekolah masuk di grup. Nah, ini kami minta video pembelajaran atau screenshot sebagian. Kemudian pemahaman masih rendah. Ini pendampingan Bapak Ibu, kami tetap memberikan pendampingan kepada kepala sekolah. Nah, bagaimanakah implementasi yang dilaksanakan di sekolah? Yang pertama adalah menyusun program supervisi akademik. Jadi setelah melaksanakan Bimblat, Bapak Ibu Kepala Sekolah menyusun program supervisi akademik, jadwal, instrumen supervisi. Kemudian melaksanakan kegiatan supervisi akademik berbasis digital. Di sini saya selalu mendampingi, saya selalu menanyakan bagaimana kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah. Kemudian menyusun laporan pelaksanaan supervisi akademik berbasis digital, kemudian upload dokumen supervisi akademik di Google Drive. Ini Bapak Ibu. Jadi setelah melaksanakan Bimblat, saya tetap mendampingi, saya tetap memantau bagaimanakah pelaksanaan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan supervisi. Nah, kegiatan saya ini sudah sampai di upload dokumen supervisi. Ini sudah ada beberapa kepala sekolah yang mengumpulkan dokumen supervisi di Google Drive, di mana kepala sekolah yang lain ini bisa melihat, sehingga kepala sekolah yang masih bingung terhadap penyusunan laporan dan sebagainya bisa melihat laporan yang dibuat oleh kepala sekolah yang lain. Nah, penutup, Bapak Ibu, untuk permasalahan pembelajaran pada awal WFH dan BDR ini memang harus diatasi. Salah satu upaya dengan supervisi, sehingga peserta didik mendapatkan hak untuk belajar sesuai kondisi masing-masing. Kemudian strategi CLBK virtual, ini meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik berbasis digital. Kemudian dengan supervisi akademik berbasis digital WFH dan BDR, ini dapat dilaksanakan dengan efektif. Jadi pada prinsipnya supervisi akademik ini adalah memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, kepada guru, kepada anak-anak yang membutuhkan. Demikian Bu Rini, terima kasih untuk paparan. Selanjutnya monggo Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan. Baik, luar biasa Bu Sulis, saya baca di chatnya ini paparannya bagus, kemudian runtut, kemudian sangat menginspirasi. Baik Bapak Ibu, pengawas hebat, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu. Kalau saya lihat yang raise hand ini ada Pak Suwiono ya Bapak? Halo Pak Suwiono, ya silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makalah ini Ibu menyampaikannya dan menulisnya sangat luar biasa. Sudah memberikan jawaban dari masalah dan solusi serta hasil ya. Hanya saya bertanya, tapi saat tadi makanya muncul pertanyaan ini, saya lihat di chat itu ada chat dari siapa, ada 2 yang hampir sama. Di antara
antaranya adalah menyikapi tentang supervisi akademik. Kalau ibu, siapa tadi yang tampil kebetulan Ibu Bu Siti ya? Sulis, Pak. Bu Sulis. Bu Sulis ya, Ibu Sulis Ya, Bu Sulis menyampaikan Tiani. bahwa ya supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah hanya sekedar hello gitu ya. Tetapi di chat yang lainnya yang menanyakan tadi penampil sebelumnya itu perlu diluruskan karena banyak sekali, bukan banyak sekali, ada 3 yang saya baca ini menyatakan pengawas kok Pak melakukan supervisi akademik. Itu kan ranah kepala sekolah, katanya begitu. Pengawas cukup dengan memverifikasi. Nah itu, nanti perlu Ibu Nini maupun siapa yang lebih ahli, tolong di ini kan, kalau pendapat saya, enggak, pengawas tetap melakukan supervisi akademik. Pak. Kalau saya, ya, masih tetap gitu. Ya. Kalau yang hanya memverifikasi itu hanyalah pengawas untuk penilaian kinerja. Itu hanya memverifikasi. Tapi kalau untuk iya betul. Kalau untuk supervisi akademik tetap melakukan itu. Iya. Kedua yang saya tanyakan ke ibu tadi adalah supervisi akademik yang sekedar hello. Kemudian juga apakah supervisi akademik itu hanya masuk kelas tok? Kalau saya masuk kelas itu menurut saya ini supaya diluruskan ke siapapun, masuk kelas itu hanya bagian dari supervisi akademik, di mana masuk kelas itu mau observasi atau kunjungan kelas. Barangkali seperti itu. Pertanyaan yang pertama ya. Kalau yang kedua untuk yang ibu ini adalah masalah BIMLAT. Di sini masalah BIMLAT yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengawas dalam memecahkan masalah tersebut, Ibu mengambil dengan melakukan BIMLAT. Saya mohon apa cocok BIMLAT atau cocok workshop dalam melakukan penyelesaian masalah itu? Karena sepengetahuan saya, BIMLAT dengan workshop itu adalah pembinaan, kalau BIMLAT itu sekedar membimbing membuat apa, kemudian selesai itu ditelaah, setelah ditelaah sesuai, selesai, sudah. Tapi kalau pembinaan itu sampai dengan perlakuannya dan dilakukannya dalam prakteknya. Kalau saya mungkin seperti itu. Jadi mohon maaf untuk kita semuanya tujuannya supaya satu kata. Oke, terima kasih. Baik, Pak Assalamualaikum Sulis. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas ya? Dulu, Ya, Bu Rini. cukup jelas Bu Rini. Baik, Ibu. Silakan Ibu. Buka dulu videonya Bu Sulis, buka dulu videonya biar kenal teman-teman. Video apa Pak? Iya, biar kenal teman-teman. Jangan nyumput. Bagus sekali pertanyaannya Bapak. Yang saya maksud, yang saya hello tadi adalah saya melaksanakan kegiatan ini ya. Ini adalah di WFH. Jadi di WFH. Jadi saya batasi di WFH. Nah, pada saat WFH, ini kepala sekolah itu masih bingung. Jadi dalam melaksanakan kegiatan supervisi itu bagaimana? Sehingga hanya menanyakan saja bagaimana dan seterusnya. Nah, rentang waktu 16 April, jadi saya sampaikan tadi adalah awal April. Jadi awal April ini yang dilakukan oleh kepala sekolah seperti itu, Bapak Ibu. Jadi untuk itu saya tidak mau berlama-lama kondisi nyaman kepala sekolah seperti itu. Akhirnya saya harus mengambil tindakan. Saya harus meluruskan, saya harus memberikan bimbingan kepada kepala sekolah. Ini. Jadi yang dimaksud dengan saya hello bukan dalam frame supervisi di luar WFH Bapak Ibu ya. Jadi pada saat WFH, iya. Jadi dalam rentang waktu sekitar 2 minggu itu yang dilaksanakan oleh kepala sekolah seperti itu. Ini. Yang kedua, terkait dengan supervisi, ini saya supervisi ini dilaksanakan baik supervisi masuk kelas maupun supervisi kelompok atau mungkin wawancara, itu juga supervisi. Yang saya berikan contoh kepada kepala sekolah, ini adalah supervisi baik itu melalui Google Form
Ini saya melaksanakan supervisi Bapak Ibu kepada guru-guru. Jadi saya juga ingin menjawab juga apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi, bahwa bolehkah kepala sekolah melakukan supervisi? Itu adalah sudah tupoksi dari pengawas, bahwa pengawas mempunyai tugas melaksanakan supervisi akademik dan manajerial. Betul. Nah, karena kita memiliki tugas melakukan supervisi, sebelum kepala sekolah melaksanakan supervisi, saya melaksanakan supervisi yang pertama adalah melalui Google Form tadi, karena yang paling efektif saya laksanakan adalah dengan Google Form, di mana saya ingin mengetahui bagaimanakah pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Bagaimana, apakah hanya yang, karena hasilnya adalah sebagian besar dari Bapak Ibu guru ini adalah penugasan Bapak, jadi langsung tembak ditugaskan tugas seperti itu. Nah, itu kemudian saya ingin mengetahui, jadi ingin mengetahui bagaimanakah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Saya ingin dimasukkan di grup WA. Jadi saya masuk di grup WA-nya kelas. Ternyata ketika saya masuk, ini pembelajarannya juga runtut. Ini saya harapkan ada atau tidak ada. Saya ini seperti itu, karena saya minta dimasukkan paling-paling hanya 3 jam, 4 jam sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Saya tidak selamanya jadi anggota di grup itu, gitu. Baik. Kemudian sudah terjawab semua, Bu Rini? Ada yang? Ya, sudah Pak ya, Pak Suyono. Tapi apa Pak? Itu lebih cocoknya apa, workshop atau bimlat? Oh iya, ya, oke, Bapak Ibu. Ini gitu. Ya, ini Bapak Ibu, sesuai dengan tupoksi kita juga sebagai pengawas sekolah, bimlat, dan itu memang sudah direncanakan di awal tahun, ya. Nah, ini saya merevisi juga program bimlat yang kemarin itu kita laksanakan secara tatap muka, secara langsung. Yang ini saya ganti semuanya melalui daring dengan media online, yaitu WA tadi, kemudian melalui Zoom meeting, ya. Nah, seperti yang telah Bapak sampaikan bahwa bimlat ini ada tindak lanjutnya. Saya memberikan tindak lanjut. Kenapa bimlat? Karena saya juga membimbing kepada Bapak Ibu kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan supervisi di sekolahnya. Saya tetap memberikan layanan kepada Bapak Ibu, baik itu melalui WA group maupun secara pribadi maupun secara telepon. Sering Bapak Ibu kepala sekolah itu telepon saya terkait dengan itu, apa solusinya dan sebagainya setelah Bapak Ibu itu menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolahnya. Itu Bapak. Baik, Bu, cukup jelas. Bu, saya minta nanti dibahas oleh Bu Nini maupun apa diulas di akhir. Iya, baik. Ya, dalam Pak Suwiono, diteruskan supervisi akademik atau supervisi manajerial karena berbeda. Ya, oh iya, baik. Pak Suwiono, nanti di akhir sesi, kebetulan ini memang sudah pemakalah keempat, kita nanti akan tanyakan kepada Bu Nini untuk kejelasannya saat WFH ini. Apa yang tepat kita gunakan, apakah bimlat ataukah workshop? Selama ini kan kalau kita normal saja kita selalu pakai workshop ya, karena workshop itu kan memang menghasilkan sesuatu dan langsung kita lihat apa yang dikerjakan oleh peserta begitu ya. Tapi nanti kita ke Bu Nini. Tetapi tadi Bu Suli sudah sangat setuju dengan yang Bapak sarankan bahwa pengawas itu memang tetap tupoksinya melakukan supervisi akademik, begitu Pak ya? Betul. Baik. Ada lagi Bu Rini dari Bu Siti Korea, Bu Rini. Oh ya, ada Bu Siti Korea dari Pontianak. Saya bacakan. Hal apa saja yang diamati oleh pengawas? Ini sebenarnya kelanjutan yang tadi, Bu Sulis. Hal apa saja yang diamati oleh pengawas sehingga tahu bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik itu meningkat. Memang sulit kan Ibu ya kita memantaunya ya. Bagaimana Ibu? Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di awal yang namanya meningkat itu kan ada peningkatan dari tidak menjadi iya, dari sedikit menjadi banyak. Lebih. Kan itu. Nah, di awal ini saya sampaikan bahwa di awal itu kan hanya menyapa, menanyakan kabar kan itu. Nah, setelah kegiatan ini
kepala sekolah itu memang benar-benar melaksanakan kegiatan supervisi. Saya yang link untuk yang di Google Form, baik yang kepada guru, ini saya lewatkan kepala sekolah, kemudian saya izinkan kepala sekolah untuk copy. Jadi saya izinkan kepala sekolah untuk copy, sehingga kepala sekolah ini juga bisa menggunakan milik saya, tetapi itu di link yang berbeda, itu bisa. Nah, dengan kegiatan itu, kepala sekolah ini melaporkan kepada saya, ini Bu hasilnya, seperti itu. Jadi memang benar-benar melaksanakan kegiatan, sehingga saya sangat yakin bahwa ada peningkatan. Yang kedua, dari tidak ada menjadi ada. Dokumen supervisi dari tidak ada sekarang menjadi ada. Itu sudah ada beberapa yang sudah upload di Google Drive untuk dokumen supervisinya. Ada yang baru program karena masih menunggu laporan-laporan yang lain. Jadi memang ukuran peningkatan itu adalah bukan seberapa besarnya, tetapi ada peningkatan. Gitu. Terima kasih. Ibu, tadi kan Ibu katakan bahwa ada laporan dari kepala sekolah. Iya. Itu pakai apa Ibu? Laporannya pakai apa Ibu? Iya, gini laporan. Fasilitas jadi apa? Laporan diunggah melalui Google Drive, Ibu. Oh, baik. Iya, diunggah Google Drive. Gini. Jadi saya ini sudah menyediakan untuk di folder Google Drive yang isinya yang pertama ini adalah materi-materi. Ada contoh, instrumen, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah folder masing-masing sekolah. Nah, ini nanti masing-masing sekolah ini bisa mengupload, jadi bisa mengupload dokumen yang sudah ada di sekolahnya terkait dengan supervisi akademik. Ini sudah ada. Saya lihat setiap hari ini saya pantau. Kemudian ketika ada sekolah yang sudah upload, ini saya beri reward di grup. Terima kasih Bapak sudah upload seperti itu. Sehingga yang lainnya ini akan termotivasi. Itu. Baik. Sedikit lagi Ibu, tadi Pak Suwiono, ini kelihatannya Pak Suwiono ini lagi pergi. Tadi kalau tidak salah Pak Suwiono mengatakan sebenarnya ini supervisi akademik atau supervisi manajerial Ibu, karena Ibu bicaranya tadi kepala sekolah ya Ibu ya? Iya, kepala sekolah. Iya. Oke. Gini Ibu, gini, jadi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah adalah supervisi akademik. Jadi saya membimbingnya adalah membimbing Abimlat dengan CLBK adalah supervisi akademik. Jadi kita batasi di supervisi akademik sehingga permasalahan-permasalahan pembelajaran yang ditemukan di sekolah itu yang harus segera diatasi oleh kepala sekolah. Dan ternyata benar ada beberapa anak ini memang yang tidak terjangkau, tidak ada internet, sehingga anak itu harus menitipkan tugas kepada guru. Jadi kepastian bahwa anak ini mendapatkan hak untuk belajar sesuai dengan kondisi masing-masing ini bisa tercapai. Ini sangat jelas Ibu. Ya. Saya baca di chat lagi Ibu ya. Ini ada dari Nancy. Tambah sedikit Bu Rini. Oh iya Bapak. Ya, ada lagi Bu Rini. Mungkin diberikan dari Bu Nancy ya. Dari Pak Sunardi. Oh iya, silakan Pak. Mungkin ada perlu diberikan batasan bahwa yang kita bahas pada forum ini kebetulan kan pembelajaran daring. Jadi terkait dengan pembelajaran daring mungkin akan lebih bagus kita orientasinya pada supervisi akademik. Supervisi manajerialnya mungkin lebih sedikit karena kita berbicara tentang pembelajaran di masa COVID. Nah itu mungkin itu saja Bu Rini. Ya, baik, terima kasih. Ibu Sulis, ini ada satu lagi, dua lagi. Ya. Jadi apa Bu singkatan CLBK? Iya. Jadi CLBK tadi sudah saya sampaikan di awal. CLBK adalah memberikan contoh. Jadi C adalah contoh, L adalah melatih, kemudian B adalah membimbing, kemudian K adalah mendorong untuk berkolaborasi secara virtual. Iya, kenapa virtual? Karena ada beberapa media online ini yang kita gunakan. Jadi tidak hanya satu
tapi ada beberapa. Ini Bu. Baik, cukup Iya. jelas Ibu. Satu lagi Ibu dari chat, ini dari Bu Siti Hoiriah lagi. Bu Siti ini aktif sekali. Katanya apa saja Bu indikator keberhasilan supervisi akademik yang Ibu lakukan di kepala sekolah? Ya, indikator keberhasilan ya. Jadi ini Bapak Ibu, yang pertama, ini saya melihat dokumen. Jadi dokumen supervisi akademik atau laporan Bapak Ibu ya, laporan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Yang kedua, untuk melihat apakah memang benar-benar kegiatan ini dilaksanakan, ini saya bertanya kepada guru dan kepala sekolah. Ternyata benar, jadi ternyata benar. Nanti apakah kepala sekolah pernah masuk di kelas, apakah di kelas virtualnya ya, apakah kepala sekolah ini memberikan misalnya saja memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh guru gitu. Ini saya menanyakan gitu. Jadi saya menanyakan sehingga dan satu lagi, tidak ada satu siswa pun yang tidak terlayani ini. Jadi walaupun rumahnya jauh, tidak ada akses internet, ini saya minta kepada kepala sekolah kemarin juga melaporkan kepada saya dan minta solusinya bagaimana Bu, saya minta Pak home visit. Jadi home visit karena untuk dana BOS ini bisa digunakan untuk kegiatan home visit kepada anak-anak. Jadi guru ditugaskan untuk ke rumah anak yang memang benar-benar tidak ada internetnya. Ini. Baik. Ya. Baik Bu Sulis. Iya. Kita masih ada waktu 5 menit. Pak Sunardi ada yang raise hand? Kalau saya lihat di chat kelihatannya sudah tidak ada kosong. lagi. Tidak ada lagi. Iya, baik. Kita tidak berikan waktu. Halo. Iya, halo Pak Nardi. Ya, kita berikan waktu seluas-luasnya. Mungkin untuk Bu Nini. Bu Nini, yang baik, Bu Sulis, beliau pasti akan memberikan wejangan terkait dengan masukan-masukan terkait dengan 4 pemakalah yang diberikan oleh kawan-kawan di forum ilmiah ini. Kami persilakan kepada Bu Nini. Sebentar, saya tutup dulu untuk silakan, Bu Sulis, Pak. Ya, silakan, Bu. Bu Sulis, terima kasih banyak. Paparan Ibu hebat, menginspirasi kami semua, terutama CLBK-nya itu, Bu, ya. C-nya ternyata contoh, kemudian pelatihan, kemudian apa? Pembimbingan dan mendorong begitu ya, Bapak Ibu ya, di kelas kolaboratif. Kolaborasi. Iya, betul, di kelas virtual. Baik, Ibu Sulis, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator mengalami ada kelemahan di sana sini. Terima kasih Ibu. Iya, makasih kembali Ibu. Masih nyumput tapi Bu Rini, Bu Sulis masih nyumput itu, tidak dibuka Tidak Pak, videonya. sudah tampil, wajahnya sudah tampil, sudah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ya alhamdulillah syukur di akhir sesi ini kita sama-sama akan mendengarkan masukan, saran agar untuk perbaikan ke depan kita semua, tidak hanya 4 makalah. Terutama Bu Nini ada yang merasa masih bimbang nih Bu. Di saat WFH ini sebaiknya kegiatan-kegiatan virtual ini menggunakan kata-kata BIMLAT atau workshop dan lain sebagainya. Mungkin Ibu dari tadi juga sudah menyimak. Kepada Ibu seluas-luasnya kami silakan waktunya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Rini, Pak Nardi, Bapak Ibu semuanya ya. Tadi saya sudah menyimak, ada beberapa poin yang barangkali bisa kita gunakan sebagai bahan diskusi bersama ya. Saya mencoba menelaahkan gitu ya. Tapi nanti hasil telaah dari pikiran saya, itu bisa saja juga Ibu Bapak telaahkan, sehingga nanti kita akan saling mendapatkan gitu ya, sebuah pemahaman yang win-win solusi gitu ya. Sekarang sebelum menelaah kepada presenter yang keempat, itu secara umum dulu ya. Secara umum begini, terkait posisi makalah dari 4 presenter, tampaknya di putaran keempat itu sudah mulai tidak ada masalah. Sudah mulai tidak ada masalah. Gitu ya. Nah, tadi dari 4 presenter itu, 1 presenter
makalahnya itu berisi gagasan yang berupa ide, ya, ide gagasan. Ide gagasan tadi disampaikan oleh Pak Ketut ya, berupa ide gagasan. Ya, Pak Ketut. Nah, Pak Ketut ya, Ya. ide gagasan. Ya. Ya. Lalu yang tiga, yang tiga makalah itu adalah ide pengalaman praktis. Jadi pengalaman praktis, jadi idenya itu gagasannya itu sudah dipraktekkan. Gagasannya sudah dipraktekkan. Nah, prakteknya itu yang kita kenal dengan best practice. Ya. Nah, sekarang dari dua hal tadi, penyebutannya ketika kita berada pada makalah, itu begini. Makalah yang pertama itu berupa ide gagasan. Makalah yang kelompok ketiga itu adalah makalah hasil best practice. Jadi makalahnya hasil best practice. Yang satunya makalah hasil ide gagasan. Gagasan itu ya, ide ya. Masih berupa ide. Ide itu berarti, maksud saya gini, sama-sama gagasannya, tapi satunya berupa ide, satunya sudah berupa praktek. Hasil praktek. Ya, itu sudah tidak masalah. Nah, sekarang yang membedakan keduanya, Ibu dan Bapak, bila makalahnya itu berupa ide, masih berupa ide, maka yang didiskusikan itu terkait dengan argumentasi, mana yang masuk akal, landasan teori yang bisa memberikan penguatan, penegasan dari idenya tadi, itu landasan teori yang mana, kajian pustakanya yang mana. Itu didiskusikan seputar itu akhirnya. Jadi berupa ide. Nah, jadi argumen. Jadi yang didiskusikan itu adalah argumentasinya. Argumentasi berdasarkan apa? Ada dua berdasarkan. Satu, berdasarkan teori. Dua, berdasarkan hasil penelitian orang lain. Itu merupakan kajian teori dan kajian pustaka. Yang satunya berdasarkan ide pemikiran logisnya si penulis. Begitu. Itu tampak pada Pak Ratri tadi. Dari yang Pak Ratri tadi, itu idenya sederhana, tapi mudah ditangkap alur berpikir logisnya. Sehingga ketika ide tadi itu diterapkan, kemungkinan mudah diikuti. Begitu. Tapi itu idenya. Ya. Jadi bagus tadi. Nah, sekarang menuju kepada model makalah yang kedua, berupa gagasan, hasil best practice. Ya. Sekarang kita kupas yang pertama dulu. Yang pertama itu dari Pak siapa tadi ya? Pak siapa? Pak Samsir. Pak Samsir, ya dari Pak Samsir. Pak Pak Samsir ya. Ini di Karimun tadi ya, di Karimun. Ya. Beberapa catatan saya begini. Yang dituliskan di slide tadi, tulisannya adalah Seminar Nasional Makalah Best Practice. Saran saya itu direvisi. Revisinya apa? Makalah disajikan pada forum ilmiah. Betul. Ya? Atau makalah prasaran. Kok di Permen 143 itu disebutnya adalah makalah prasaran. Disajikan pada forum ilmiah. Ya, yang diselenggarakan oleh APSI Pusat kerjasama dengan Microsoft Indonesia 17 Juni 2020. Itu mestinya ada di covernya. Ini nanti dikupas bagi teman-teman, saran saya nanti ikut juga di pelatihan makalah. Nanti akan dikupas detail. Nanti juga bersama saya dan Prof. Tri nanti. Ya, itu dikupas lebih detail lagi. Itu berkenaan dengan tulisan ya yang ada di cover. Lalu berikutnya, yang disampaikan oleh Pak Syam tadi, ini lebih kepada awalnya mengenalkan penggunaan teknologi. Zoom, ya, itu dikenalkan. Karena ketika sekolah itu work from home ini, dan wilayah di Karimun
belum pernah tahu yang namanya Zoom, begitu itu dikenalkan, gembira rianya luar biasa. Gitu ya. Kita tampak dari ceritanya penyaji. Jadi awalnya tampaknya itu dikenalkan terkait dengan Zoom dulu. Nah, lalu berikutnya, jika itu demikian, maka ada kemungkinan dari awal menceritakan tentang Zoom, maka berikutnya Zoom bisa dipakai sebagai sarana melakukan pembinaan. Tadi tampaknya seperti itu dari yang Karimun tadi. Jadi dikenalkan dulu Zoom-nya, setelah itu kenal gembira ria tadi, terheran-heran, kok bisa ya, ini ternyata bisa dipakai share screen, bisa mengganti background-nya, dan lain sebagainya. Itu berarti pengenalan terhadap teknologi. Ya, begitu sudah kenal, maka pengawas itu meningkatkan. Sarana itu tadi bisa untuk mendukung tugas kepengawasannya, yaitu tadi di dalam melakukan pembimbingan di MGMP. Ya, jadi seperti itu. Jadi tadi mengaktifkan MGMP sehingga judul makalahnya mungkin ya kalau seperti ini berbeda dengan judulnya di best practice. Lebih baik begitu. Ya, gitu ya. Kok di best practice memang pengalaman terbaiknya itu simple, padat, jelas, gitu ya. Kemudian bisa provokatif, tapi yang ini tuh bercerita tentang hasilnya. Gitu. Maka dari catatan saya, mestinya judulnya yang umum ya di makalah itu adalah ini gagasannya itu tentang ini aplikasi memanfaatkan, gitu, memanfaatkan atau gini, memberdayakan, gitu ya, kegiatan di masa pandemi, gitu ya, menggunakan Zoom meeting-nya. Itu kayaknya. Jadi yang dioptimalkan itu aktivitasnya, lalu menggunakan Zoom meeting. Jadi judulnya antara makalah dengan best practice itu mestinya berbeda. Begitu. Karena yang ini tadi sudah dari hasilnya. Jadi lebih menekankan kepada bagaimana bisa memberdayakan aktivitasnya MGMP itu menggunakan Zoom meeting-nya tadi. Begitu. Nah, ya. Itu ya sebentar saya matikan dulu. Nah, oke. Jadi itu masukan saya terkait dengan di yang pertama ya. Jadi lebih kepada mengaktifkan MGMP itu dengan memanfaatkan Zoom meeting. Jadi gagasannya yang diceritakan itu adalah ketika memberdayakan MGMP itu menggunakan Zoom meeting. Itu yang diceritakan di makalah. Ya, oke. Itu berikutnya. Yang berikutnya adalah yang penyaji kedua. Yang penyaji kedua ya, tadi sudah ya. Dia Pak Ratri tadi sudah sistematis, berupa ide, enggak apa-apa, tapi idenya sederhana, mudah bisa diikuti orang lain. Oke. Nah, lalu masukan saya yang ketiga, ini yang Google Form ya. Yang Google Form, ini bagian, contoh ya yang Bu Putu tadi ya, itu contoh makalah hasil best practice. Makalahnya hasil best practice. Ya. Best practice. Di makalah yang di Google Form, enggak masalah karena itu hasil pengalaman terbaiknya. Bimbingan. Silakan diceritakan pelaksananya seperti apa, itu ya. Nah, dari situ Ibu dan Bapak, dari apa yang saya sampaikan tadi, di makalah itu akhirnya nanti dalam diskusi itu ada dua cara kita berdiskusi. Cara yang pertama kalau mau bertanya kepada Pak Ketut Latri, itu yang kita tanyakan adalah argumentasi mengenai gagasan itu. Logika berpikirnya seperti apa, bagaimana, kalau menurut ini seperti ini, nanti kemungkinan seperti apa, itu gagasan-gagasan. Ya. Tapi ketika kita sebagai peserta bertanya kepada
presenter yang ke-1, ke-3, dan ke-4, mungkin juga cara bertanyanya berbeda juga. Pertanyaannya mungkin bagaimana caranya ini, bagaimana ini, yang sudah dilakukan itu biasanya ditanyakan. Ya, baik, itu yang Google Form, silahkan, nggak apa-apa. Nah, sekarang dari keempat penyaji tadi, yang menarik untuk didiskusikan panjang, itu sebenarnya menurut saya yang keempat. Menarik didiskusikan panjang. Karena waktunya tidak nutut, maka saya ambil poin-poinnya begini. Pada saat penyaji keempat, itu membuat judul CLBK, maka langkah tahap-tahapnya pada saat contoh seperti apa? Bagaimana? Pada saat latih seperti apa? Pada saat bimbing seperti apa? Pada saat kolaborasi seperti apa? Itu harus ditonjolkan. Ya, ini tadi belum menonjol. Jadi kalau nanti ini masih bisa dilakukan, diterapkan, gitu ya, menjadi sebuah best practice, masih memungkinkan. Jadi harus jelas tahap-tahapnya. Kok kita membimbing guru, kita kenal adanya model pembelajaran. Kita kenal dengan sintak. Sintak harus jelas. Ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, harus jelas. Ya, itu catatan saya pertama. Catatan saya yang kedua, ketika tadi Pak Suwiono itu menanyakan, apakah ini BIMLAT, apakah ini supervisi akademik, pertanyaan itu juga masuk akal. Kenapa masuk akal? Ketika tadi ditampilkan di slide, ya, itu ada yang merevisi program BIMLAT. Ya, berarti berangkat dari cara merevisi program BIMLAT, kemungkinan besar itu memang BIMLAT. Tapi ketika bercerita, yang dikelola itu ternyata kepala sekolah dan materinya, gitu ya, berkenaan dengan kepala sekolah. Jadi kita ingat kalau itu adalah kaitannya dengan pengawasan akademik. Begitu. Oleh karenanya, saran saya kita semuanya, tidak hanya Bu Suli saja, kita merenung kembali, tugas kita itu sebenarnya kan tiga kelompok ya. Pengawasan akademik, pengawasan manajerial, dan BIMLAT. Tiga ini loh. Betul, Bu. Ketika kita itu menangani guru, gitu ya, baik itu kita lakukan dengan pembimbingan, kita lakukan pemantauan, kita lakukan penilaian kinerja terhadap guru, maka itu couplingnya pengawasan akademik. Tapi ketika kita melakukan pembinaan kepada kepala sekolah, kita melakukan pemantauan kaitannya dengan tupoksi kepala sekolah dalam hal satu, supervisi. Ada 3 kan tugas kepala sekolah. Supervisi, dalam hal manajerialnya kepala sekolah, dalam hal kewirausahaannya kepala sekolah, maka tugas kita adalah pengawasan manajerial. Nah, sehingga nanti kita tidak bingung antara tugas kita sebagai pengawas dalam kaitannya pengawasan manajerial dengan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Supaya tidak bingung. Tugas kita adalah memastikan kepala sekolah bisa menjalankan tupoksinya dengan baik. Tupoksinya kepala sekolah ada 3. Supervisi, kalau itu kaitannya dengan pembelajaran, arahnya supervisi akademik. Tapi kita berdekatan dengan tugas kita, pengawasan akademik. Nah, nggak boleh bingung ini. Ada supervisi akademik, itu kepala sekolah. Ada pengawasan akademik, tugas kita sebagai pengawas ini. Pengawasan akademik, pengawasan manajerial. Mudah-mudahan Ibu Bapak tidak bingung. Itu ya. Terus ketika menilai kinerja kepala sekolah, itu berarti masih tugas pengawasan manajerial kita. Ya. Nah,
Ini pengalaman tips and trick dari saya ketika saya melakukan pembinaan kepada guru, pembinaan kepada kepala sekolah terkait dengan kompetensi, kemudian melakukan pemantauan terkait dengan implementasi kompetensi guru kepala sekolah. Ketika saya melihat penilaian ada bagian yang tidak optimal, maka materi itu saya tarik menjadi bagian di BIMLAT. Begitu. Jadi saya melakukannya seperti itu. Maka di kegiatan BIMLAT, bisa saja BIMLAT itu workshop, bisa saja. Tapi materi itu kita sudah merunut di bagian mana yang sekiranya di pembinaan, di pemantauan, di penilaian, ada yang kurang, maka itu kita latih. Kita bimbing, kita latih, pembimbingan dan pelatihan, itulah yang kita kenal dengan program pembimbingan dan pelatihan. Berarti BIMLAT ini, kalau yang saya lakukan, sebenarnya fleksibel melihat kondisi dari sekolah masing-masing. Baik itu dari sisi guru maupun kepala sekolah, terkait juga kebutuhan materi. Begitu. Mau workshop, bisa. Workshop Ibu dan Bapak, bisa saja. Workshop daring itu bisa. Karena kondisi seperti ini, daring bisa. Mau penilaian kinerja, daring, ya bisa. Mau pemantauan, mau daring, ya bisa. Mau pembinaan, menggunakan Zoom, juga bisa. Jadi tergantung pemahaman kita supaya tidak bingung dulu. Mana couplingnya, pengawasan akademik, pengawasan manajerial, dan mana yang dilakukan sebagai bagian dari BIMLAT. Ya, itu. Nah, jadi nanti Pak Wi, Pak Suwiono, Pak Yonwi ya, panggilannya dengan Bu Sulis, supaya ini juga menjadi bahan perenungan kita ya. Karena ini masih ada tumbukan ini tadi antara supervisi supak dengan pengawasan akademik. Gitu ya. Kalau supak itu memang tugasnya kepala sekolah. Tapi bagaimana supak itu jalan dengan baik, itu adalah tugasnya dari pengawas. Ya. Jadi itu pembedaannya antara BIMLAT, pengawasan akademik, pengawasan manajerial. Jadi sekali lagi, yang di presenter keempat, tolong dipastikan memang itu mau berpikirnya. Mohon maaf ini, Bu Sulis ya. Saya melihat Bu Sulis masih bingung juga. Bingung, Bu ya? Bisa saya rasakan. Bu Sulis masih bingung. Saya mau berangkat dari pengawasan akademik atau BIMLAT. Ini saya lihat masih posisinya kebingungan. Gitu ya. Nah, tertangkapnya bingungnya itu hanya teman-teman yang sudah punya kepekaan jam terbang. Gitu ya. Jadi Pak Yonwi sudah melihat itu, pertanda Pak Yonwi sudah punya kepekaan terhadap itu tadi. Mana pengawasan akademik, manajer, BIMLAT. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak tidak bingung. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membingungkan Ibu dan Bapak. Gitu ya. Dan menjadi bahan perenungan kita, nanti kita bisa berdiskusi lagi pada pelatihan makalah. Saya sarankan ikut lagi, dan nanti pertemuan hari Jumat, kita tunggu lagi ya makalah. Lalu ada pengumuman yang berikutnya ya, di chat tadi kan masih ada pertanyaan, apa boleh 2 kali? Silahkan dengan catatan, belum memenuhi kuota, sehari itu 4 makalah. Jika kurang, yang sudah 2 kali dipersilahkan. Ya. Baik, saya kembalikan ke teman-teman. Baik, ya. Terima kasih banyak Ibu Nini, tapi barangkali kita masih ada waktu 5 menit saja Ibu. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya dan memastikan, menguatkan pemahamannya. Ya, silakan. Teman-teman silakan, teman-teman terutama yang 4 pemakalah, barangkali ada yang mau ditanyakan. Penyampaian Bu Nini tadi kalau menurut saya sudah sangat-sangat jelas begitu, tapi siapa tahu dari 4 pemakalah dan teman-teman lain masih 56 saya lihat partisipannya. Tidak ada? Oke ya, sudah cukup ya. Sekali. Terima kasih Bu. Baik. Bu Nini, terima kasih baik. banyak. Bu Nini, jadi yang saya tangkap tadi, apabila dia sebuah gagasan atau ide, maka landasan teorinya harus kuat ya Ibu ya.
yang saya tangkap begitu. Sehingga adu argumen di situ, menurut ini. Jadi teorinya yang harus kuat kalau dia ide atau gagasan begitu. Sebentar, ya? Saya tegankan lagi, gagasan Iya, ada betul, dua macam. Gagasan Iya. ada dua macam. Gagasan yang Betul. masih ide, dan gagasan yang sudah hasil dari praktek. Tertuang. Ya. Maksud saya gagasan yang masih ide tadi, Oke, Bu. ya. Ya, berarti harus kuat di landasan teorinya menurut siapa atau dari hasil penelitian sebelumnya, begitu Ibu ya? Oke. Ya. Halo? Silakan. Ya, baik. Baik. Pak Sunardi, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup kegiatan kita? Ibu Ya, boleh mungkin izin bertanya boleh, satu saja? Itu masih Boleh? ada Ibu. Ibu Ya, Yuni, ya silakan Ibu. Mumpung ada Bu Nini, ya silakan. Ya, masih menyangkut yang 2 kali presentasi. Itu maksud saya begini, kan makalah itu best practice itu boleh dilakukan 1 tahun 1 kali. Nah, ketika makalah yang berasal dari best practice ataupun yang lain ya, itu berarti apakah kalau dilaksanakan 2 kali, dipaparkan 2 kali, berarti makalah yang mana? Makalah yang tahun lalu atau yang berbeda atau yang bagaimana? Saya kayak belum jelas gitu karena kebetulan makalah saya itu ada beberapa. Tapi yang terbaru adalah yang kemarin. Mohon penjelasannya, Bu Nini. Boleh menanggapi Bu Nini sebelum Bu Nini mungkin. Ya, boleh. Monggo. Sharing Ibu, nggih. Terkait dengan makalah, kalau best practice kan yang dilakukan untuk 1 tahun, artinya 1 kali dalam 1 tahun melakukan best practice, karena memang pengamatannya langsung dan analisis data yang dibuatnya juga harus betul-betul qualified. Terkait dengan makalah, mengapa dalam 1 tahun makalah bisa 2 kali, dalam 1 semester sekali, itu kalau menurut pandangan yang kami lakukan, makalahnya tetap berbeda. Mengapa saya katakan makalahnya berbeda? Kalau dalam 1 objek, dalam 1 satuan pendidikan misalnya, di dalam sekolah binaan kita, tidak mungkin kita melakukan dalam 1 tahun itu dengan makalah yang sama. Sehingga dengan makalah yang berbeda, itu dapat dihasilkan makalah dalam 1 tahun itu 2 di dalam satuan pendidikan. Tapi untuk satu best practice dalam 1 tahun itu 1. Artinya makalah yang kita buat dalam 1 tahun ketika kita melakukan pembinaan dalam 1 sekolah binaan berarti sebaiknya itu untuk 2 judul. Menurut saya mungkin seperti itu. Bu Nini mungkin bisa diberikan tambahan oleh Ibu sebagai penguat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini Pak Nadi, Bu Ulis, Bu Juni, ya. Jadi kalau PTS misalnya itu 1 tahun, gitu ya, itu biasanya diasumsikan mampu menjalankan PTS itu 1 tahun hanya 2 kali. 2 kali. 2 kali. Cuma 2 kali. Nah, sekarang kalau misalnya itu best practice itu juga sebuah kegiatan, gitu ya, aktivitas yang konkret, gitu ya, real, gitu ya, terstruktur, terancana, terprogram, kan, gitu ya, itu bisa diasumsi juga 1 tahun itu 2. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam 1 tahun itu melaksanakan kegiatan setara dengan penelitian, berarti hanya 2. Gitu. Tapi 2 aktivitas tadi itu bisa disajikan menjadi makalah lebih dari 1 kali. Ya, contoh misalnya ya, tadi misalnya Ibu punya makalah tentang Zoom, gitu ya. Zoom-nya itu menghasilkan bahwa kegiatan MGMP-nya jalan. Gitu. Tapi di dalam Zoom itu, Ibu juga selain menyampaikan MGMP jalan, Ibu memisahkan lagi. Di MGMP, di dalamnya itu ada subnya lagi. Subnya itu ternyata MGMP itu menghasilkan karya. Berarti Ibu nanti di dalam 1 kegiatan tadi akan menyampaikan bagaimana menghasilkan karya di dalam forum MGMP. Satunya lagi, bagaimana memberdayakan MGMP itu menggunakan Zoom. Nah, pengalaman praktis ini bisa saja dipecah menjadi 2. Begitu. Terus lagi, misalnya memecah lagi. Pada saat itu kegiatan, pesertanya ada guru, ada kepala sekolah. Ibu memisahkan. Saya akan mengembangkan khusus kompetensinya kepala sekolah. Saya tampilkan ini menjadi gagasan. Gagasannya itu berupa ide saja. Ya juga enggak apa-apa.
Makanya dengan forum ilmiah ini sebenarnya bagi teman-teman yang memanfaatkan, itu sangat untung sekian kali lipat. Begitu lihat situasi ini. Bisa saja tahun depan bisa naik pangkat karena banyak menghasilkan makalah, karena bisa lebih dari 1 kali tadi. Kalau penelitian, best practice, itu setidaknya 1 tahun hanya bisa diakui 2 kali. Begitu, Bu. Ya, berarti waktunya bersamaan tidak apa-apa ya, Bu ya. Bukan waktu bersamaan. Saran saya waktunya jangan bersamaan. Ada jedanya. Maksud saya begini, ketika contohnya saja saya menggunakan Zoom. Nah, itu satu, penggunaan Zoom. Yang kedua, hasil karyanya. Ketika pelaksanaan kan berarti bersamaan. Oh ya, hasil kegiatannya bersamaan, tapi disajikan makalahnya itu menjadi berbeda. Ya toh, waktunya berbeda, sajian makalah berbeda. Ini contoh yang saya lakukan Ibu dan Bapak ya. Saya bulan Januari sampai April itu punya yang namanya PTS itu 1. PTS saya. Lalu di bulan Januari, setelah sampai selesai dengan bulan April, PTS saya ini itu saya bukukan. Berarti dapat 2 ya. Dan bukunya ISBN. Lalu berikutnya di bulan Juni, ini terbit jurnal. Ini ada 3 ya. Kegiatannya 1 kali. Tapi saya pecah-pecah. Saya pecah-pecah, berarti kalau misalnya diperbolehkan naik pangkat cepat, itu tahun depan, itu saya sudah bisa mengumpulkan banyak. Ya, PTS 4, buku ISBN itu 7. Ya, terus jurnalnya ini nasional 3 atau 4 itu. Ya, dah? Sementara saya mau menuju ke 4E, Ibu dan Bapak 4E itu butuhnya itu 16. Berarti itu sudah cukup. Belum saya tambahi lagi dengan makalah ini, belum saya tambah lagi dengan best practice. Nah, banyak. Nah, manfaatkan ruang ini. Luar biasa, Bu Nini. Gitu ya. Oke, saya kembalikan. Terima kasih, Bu Nini. Jelas sekali. Baik. Berarti kita memiliki kesempatan untuk direkam minggu depan, Jumat depan ya, Bu ya. Baik, Bu Yuni. Ya, Bu. Ya, gunakan kesempatan, Bu Yuni. Ini sudah dikasih oleh APSI. Habis maghrib loh, udah. Bu, habis maghrib aja nanti Bu Yuni, habis maghrib. Rumahnya sendiri-sendiri. Baik Ibu Nini, terima kasih banyak sekali ulasannya, masukannya, kritik dan sarannya demi untuk perbaikan kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah forum ilmu keempat, semoga bermanfaat. Kami bertiga, saya Pak Sunardi, Pak Ngakan, mohon maaf apabila selama menemani Bapak Ibu sebagai moderator ada kesalahan di sana sini, kepada Allah saya mohon ampun. Baik, sama-sama Bapak Ibu untuk mengakhiri kegiatan ini kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Selamat sore semuanya. Kita lambaikan tangan untuk Bu Nini dan teman-teman semua. Selamat sore. Sampai jumpa.